Saya ketemunya setelah saya berdoa lama bertahun-tahun. Ya Allah, pertemukan saya dengan wali Allah yang mempunyai makrifat tentang Engkau. Ujiannya berat. Ketemunya di mana? Dia orang Jakarta tapi ketemunya di Uzbek. Jadi saya karena dari kecil belajar Naqsyabandiyah, saya pengen ziarah ke Naqsyabandiyah dan minta izin, minta kepada Allah, ya Allah pertemukan saya dengan wali-wali Allah. Ternyata saya sekamar dengan beliau. Dulu kalau disebut Syiah itu positif, tidak ada masalah. Di zaman dulu Syiah itu pengikut Ali, lawan Muawiyah, itu politik. Belakangan gerakan ini menjadi sebuah akidah. Maka ada beberapa zuriat Nabi protes kepada saya, semua Habib itu Syiah. Saya tanya, Syiah apa dulu? Syiah mahabbah pengikut Sayyidina Ali atau Syiah Rafidah? Saya tanya gitu. Kalau cinta Sayyidina Ali, maka semua kita Syiah. Ya gak? Benar, antum cinta Sayyidina Ali gak? Kita semua cinta Sayyidina Ali. Tapi jika cinta Sayyidina Ali membenci sebagian sahabat, maka itu tidak termasuk Syiah yang kita maksud. Ya. Jadi Syiah itu sebuah istilah politik yang kemudian berubah menjadi istilah agama. Karena ada politisasi agama. Ini yang bergawat nih di Indonesia mulai ini. Dulu saya kajian, Bapak Saudara makan Allah, tentang kajian Ma'rifatul Ruh, nggak ada yang protes. Giliran saya ngisi di Kemenak, dicari-cari kesalahan saya. Ya. Oh, kayaknya emang ada yang nggak seneng kita buka ilmu ini. Jadi antum gak usah balas-balas ya, biarin aja ya. Ya. Jadi gak usah khawatir. Saya kemudian diperkarakan masalah Al-Ghaus, Al-Mahdi. Antum coba cek, apakah pernah saya menaskan menyebutkan Al-Mahdi seseorang? Kan gak ada. Ada gak di kajian saya? Hah? Pak Hashim ikut saya kan selama ini. Ini kemana-mana ikut ngaji, sampai ke puncak saya diikutin. Pernah nggak saya mengatakan Al-Ghaus Al-Mahdi si fulan? Pernah nggak? Nggak ada. Justru saya mencintai semua ahlul bait karena saya khawatir nanti dari keluarga mereka keluar Al-Mahdi. Gitu. Cuma sekarang saya punya guru, mursyid saya banyak. Mursyid saya ini Thariqat Nasamaniyah, saya ngambil kepada Abu Hasan Basri, sudah wafat. Dan anaknya Abu Yadarlis bin Hasan Basri, dan saya diijazahkan Naqsyabandiyah dan Samaniyah, Qadiriyah, Khalwatiyah. Itu ijazah dari mereka. Sebab mereka sudah wafat, ayah dan anak sudah wafat. Lalu saya berguru kepada Abu Ya Kasril, Maulana Kasril Al-Khalidi An-Naqsyabandi, masih hidup. Beliau ummi, gak mau nerima ijazah tapi karena keummiannya. Tapi kita paksa supaya tetap memimpin zikir karena kita butuh ilmu zikirnya. Adapun ilmu tentang baca kitab, saya bilang biar saya backup. Masih hidup sekarang. Ada satu lagi yang ummi juga, Abu Ya Masri namanya. Bukan orang Mesir Pak, tapi mukanya ke orang Mesir emang. Guru saya dulu Dr. Bashiri Abdul Mu'ti, ngajar juga di Darussunnah, ngajar di UIN juga dulu. Beliau ahli dirasa Islamiyah, keilmuan Islamnya lengkap, syair bisa, tafsir bisa, nahwu bisa, usul fikih bisa, apa aja bisa. Mukanya mirip. Saya mikir jangan-jangan emang dia dari Mesir nih, keturunan dulu ya. Abu Ya Masri mengijazahkan saya juga Naqsyabandiyah, Khalidiyah, Samaniyah, Khalwatiyah, Al-Qadiriyah. Jadi saya bersanad, alhamdulillah. Kemudian juga guru saya waktu saya masih kecil namanya Abu Ya Riswandi, mengijazahkan saya juga Naqsyabandiyah dan mentalkinkan Samaniyah, tapi tidak mengijazahkan Samaniyahnya. Tapi beliau ngambil tabarruk kepada saya Thariqah Syaziliyah. Jadi ini guru yang mau merendah juga nih. Ya, ada guru begitu Pak. Dan saya mudabbaj itu dalam ilmu sanad saling mengambil. Dia mengambil dari saya mengambil dari dia. Dengan tuanku Buya Kerajaan, nama ininya, nama
nama gelarnya itu di pesantren yang ada di Pariaman. Thariqatnya Syattariyah. Beliau tawadhu sekali orangnya, masih mau dengerin bocah kayak saya ini. Di umur beliau kan saya masih kecil. Tapi setiap kali pulang beliau minta, ayo ngajar kitab sebentar gitu di tempat beliau. Dulu kalau nggak di rumahnya, kalau nggak di pesantren. Dan masih banyak lagi beberapa thariqah dan masyayikh yang mengijazahkan. Sekarang saya ketemu seorang mursyid lagi yang mengajarkan thariqah, gabungan 4 thariqah, lalu kemudian dia mengambil metodologi awalnya, disebut Al-Muhammadi. Jadi gabungan Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Syaziliyah, Tijaniyah. Nama guru saya itu Abiya Ahmad Al-Badar. Dan mereka beda-beda. Yang 4 yang tadi itu orang syariat semua. Kalau yang ini Malamatiyah. Kalau Malamatiyah tahu sendiri, ujiannya langsung ke dalam jantung antum itu, sir antum diuji. Saya ketemunya setelah saya berdoa lama bertahun-tahun. Ya Allah, pertemukan saya dengan wali Allah yang mempunyai makrifat tentang engkau. Ujiannya berat. Ketemunya di mana? Dia orang Jakarta tapi ketemunya di Uzbek. Jadi saya karena dari kecil belajar Naqsyabandiyah, saya pengen ziarah ke Naqsyabandiyah dan minta izin, minta kepada Allah, ya Allah pertemukan saya dengan wali-wali Allah. Ternyata saya sekamar dengan beliau. Malam-malam kenalan sampai kami di kota Bukhara. Jadi turun di Tashkent, dari Tashkent terbang lagi ke Bukhara, sekamar. Kata beliau, maafin ya kalau saya agak nyeleneh-nyeleneh. Iman saya itu mulai diuji tuh. Pandangan batin saya mulai diuji. Mulai diuji, Pak. Kak, aneh kenapa? Saya panggil dia Syekh. Dulu belum ada aneh-aneh, pakaiannya masih biasa ke orang biasa. Terus beliau bilang ke saya, ini sering ada kontak batin dengan Sayyidina Al-Khidir. Wah, merinding saya waktu itu. Beneran nih orang nih, wajahnya kok nggak ada tampangnya sama sekali. Pakai jam mahal, ya, pakai baju, pakai celana levis. Pusing juga kita tuh mikirin orang nih, ini zohirnya begini. Dicek sosmednya. Terus saya kan karena khawatir tidak mau mengulangi kesalahan yang dulu diberitakan Allah dalam surat Al-Kahf. Itu bukan salah dosa tapi salah adab. Sayyidina Musa ingkar gak ke Nabi Khidir? Ya, saya gak mau mengingkari hal yang sama lagi. Maka saya dalam hati, ya Allah, jika ini benar tolong kasih saya pertanyaan yang membuat dia tidak tersinggung. Maka saya bertanya, Syekh, kalau saya ketemu Nabi Khidir dalam batin, di ram rohani, itu cara taunya gimana? Itu bahasa halus daripada saya mau nanya gini ke dia, muka kayak kamu ketemu Nabi Khidir, tahu dari mana tuh Nabi Khidir gitu. Mau nanya begitu, tapi batin saya mengatakan tanya baik-baik, siapa tahu dia beneran. Maka saya bertanyalah, Syekh, kalau saya yang ketemu Khidir, Balya bin Mulkan, itu tahu benernya gimana? Langsung dia tunjuk dada saya, kamu kan punya sir dalam dirimu. Merinding saya ditunjuk begitu. Kamu punya sir dalam dirimu. Sirmu itu ada ruh di dalamnya. Ruh kenal dengan ruh, sir kenal dengan sir. Di situ saya mulai berhati-hati dengan orang ini. Gak boleh suzon sama sekali. Suzon lewat kita. Nah itu ceritanya. Maka selama pandemi saya dapat hadiah itu. Hadiah mulazamah, diminta beliau ngajar hikam di tempatnya. Jadi ceritanya saya diminta ngajar hikam di tempatnya. Ar-Razi bisa ngajar hikam gak? Oh siap, saya ngajar hikam lah di sana. Waduh, saya diuji Pak. Ngajar hikam, orangnya main PS. Hikam kan mengajarkan berbaik sangka, benar nggak? Dia main PS, saya bisa nggak baik sangka sama dia? Selesai saya ngajar hikam, saya duduk bersama beliau, nemenin beliau main PS. Ternyata beliau ini satu napas nggak pernah lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi ketika main segala macam, ntar ada sirnya turun, diambil kertas, dia tulis. Saya mau nanya waktu itu, Syekh, ente tahu nama ruh, dalilnya mana? Ada nggak ulama terdahulu yang ngomong nama ruh? Jadi dulu saya termasuk meragukan nama ruh, ya, termasuk yang meragukan nama ruh. Dan itu kepala saya mau pecah, Pak, mau ngomongin masalah nama ruh. Karena selama ini saya belajar thariqah, saya asli belajar thariqah dan dapat ijazah kemursidan. Beda dengan orang di luar sana yang anti dengan masalah ini, dia belajar thariqahnya cuma lewat kitab atau cuma baca rotib-rotib aja, nggak pernah suluk 40 hari, nggak pernah suluk sekian hari, nggak pernah ikut suluk tarekat apa. Saya ngikutin dan emang nggak ketemu dalam kitab-kitab yang pernah saya baca. Ternyata saya kurang baca kitab. Ada ternyata. Kata beliau, ente cari lagi main PS. Ini orang nggak pernah nyantri, Pak. Tapi dia bilang saya belajar kitab tasawuf bukan di sini, tapi di alam lain. Nah, kan pusing lagi kita. Selama ini saya tahu nama kitabnya Ghunyah, karya Syekh Abdul Qadir Jilani. Lagi habis main PS dia bilang, tutup. Kamu kalau ragu bab ruh, padahal saya nggak nanya, Pak, cuma di hati doang. Kamu kalau ragu masalah ruh, cari kitab Syekh Abdul Qadir Jilani, buka kitab Al-Ghunyah. Kitab apa? Al-Ghunyah. Saya mikir kapan orang ini baca kitab Ghunyah. Kitab itu saya udah punya, cuma nggak tahu waktu pindahan nggak ketemu. Saya beli lagi itu kitab. Bener, sekarang 2 eksemplar saya punya, ketemu lagi itu kitab. Jadi saya beli kitab itu seminggu setelah dari ketemu. Saya waktu itu datang sekali seminggu. Udah hampir khatam nggak ketemu-ketemu. Tambah shock di hati nih. Wah, kayaknya nih asal tebak-tebakan doang nih. Tapi kemudian masih ada sisa 1/5 lagi belum saya baca. Tutuplah. Kirim dulu Fatihah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah li ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu saya Fatihain juga beliau yang bilang itu. Kalau ente benar nih pasti ketemu langsung nih. Benar, saya buka ketemu halaman itu langsung. Tapi ketika buka itu, saya udah bolak-balik belum paham juga. Baca balik. Bagian mana ya? Ulang lagi. Yang ketiga baru ketemu. Jadi ketika seseorang jadi murid, ya, ini ada orang jadi murid nih. Murid itu bahasa Arab, artinya yang berkehendak mengenal Allah. Udah jadi bahasa Indonesia ya? Ini pertanda bahwa dulu yang jadi guru di negeri ini adalah para sufi. Ya. Murid ini jika sudah mengenal Allah, maka Allah lah yang mengenalkan dirinya. Disebut murad. Ini thariqat lama di zaman dulu. Murad itu Allah yang mengenalkan diri kepadanya. Dalilnya apa? Jika hamba mendekat 1 jengkal, Allah mendekat. Nah, hamba mendekat berjalan, Allah mendekat dengan. Maka orang itu yang dikehendaki Allah. Zahirnya dia yang berkehendak, batinnya Allah lah yang berkehendak. Maka disebut murad. Jika si murid sudah faham bab ini, dia nggak merasa zikirnya lagi yang hebat, dia nggak merasa sholatnya lagi yang dahsyat, tapi dia merasa semua ini anugerah dari Allah, baru disebut murad. Habislah iradah dia dalam iradah Allah, lenyaplah kudrat dia dalam kudratnya Allah. Ketika itu Syekh Abdul Qadir berkata, Allah akan menamakannya dengan nama-nama yang hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu itu maknanya 2. Benar hanya Allah yang tahu dan para walinya atau nabi-nabi. Karena di Quran kan ada la ya'lamul ghaiba illallah, tidak mengetahui yang gaib kecuali Allah. Kecuali Allah memberitahu, kata Imam Suyuti. Kepada siapa Allah kasih tahu? Nabi dan wali-walinya. Nabi dan wali-walinya. Di situ ada kalimat Allah akan menamakan orang ini dengan nama-nama yang hanya Allah lah yang tahu. Makna keduanya, nama-nama itu banyak, hanya Allah yang tahu berapa banyak nama itu.
Ternyata ini kan teman kita nih, Bang Dodo, juga berguru kepada Syekh Hisham. Kata Syekh Hisham juga sama ya, satu orang bisa punya nama lebih dari satu. Nih, Syekh Hisham Kabani, tahu Syekh Hisham Kabani, murid Syekh Nazim. Syekh Abdul Qadir ngomong gitu loh ya. Allah akan beri lakop dia dengan lakop itu gelar yang hanya Allah yang tahu. Bisa berarti hanya Allah yang tahu dan para walinya, atau hanya Allah yang tahu berapa jumlah daripada gelar-gelar tersebut gitu. Dan itu semuanya gelar-gelar dan nama-nama makom dan ma'rifat. Disitulah saya kemudian tambah tasdik. Itu belum tasdik bener, masih proses ya, bertahap. Maka teman-teman, apa yang diragukan oleh kawan-kawan saya para asatidz sekarang, saya memaklumi dan saya tidak marah ya. Jadi antum, para dai, para masyayikh, mungkin sebagian habaib yang meragukan ini, saya tidak akan marah, saya tidak akan suudzon. Mungkin ada bahasa saya yang belum lengkap yang saya sampaikan sehingga antum ingkar, dan saya tidak akan marah. Maafkan jika ada kalam yang kurang pas. Maka sekarang saya buka kitabnya itu. Sebenarnya kalau mengikuti kajian saya dari awal, di Ribat kita sudah buka ya, di Ribat sudah lengkap. Ada ngikutin channel Ribat? Ikutin yang awal-awal. Yang awal-awal itu masih ada kajian tentang kitab yang menyebutkan nama ruh. Bahkan kita tampilkan di situ kitabnya ya. Jadi nanti salah satu persoalan yang akan saya dikritik ya, masalah nama ruh. Dan perlu diketahui teman-teman, ini bukan bab akidah, ini cuma bab tasawuf. Sebagaimana di fikih ada perbedaan, di mazhab Asy'ari ada perbedaan, dalam tasawuf juga ada perbedaan. Kalau tidak percaya, tidak apa-apa. Termasuk istilah ghaus. Apa arti ghaus? Ghaus itu wali. Ini ulama beda definisi. Ada yang mengatakan makhluk menyandarkan kepada doanya, karena doanya lah makhluk diberkahi. Itu terjemahan kitab-kitab lama. Tapi kalau saya menerjemahkan al-ghaus adalah orang yang paling kenal Allah, namanya, sifatnya. Diandra Al-Ghifari, channel yang membahas informasi, motivasi, Islam. Silakan subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video dan informasi terbaru dari channel Diandra Al-Ghifari.